Talks, podcast yang membahas topik-topik yang akan membentuk masa depan kita. Saya Seva, pembawa acara hari ini. Dan episode kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan untuk generasi kita nih. Yaitu, kita akan berbicara tentang mengasah keterampilan digital untuk masa depan. Kita hidup di dunia yang teknologinya berkembang begitu pesat. Dan untuk tetap relevan, kita butuh lebih dari sekedar pengetahuan dasar. Kita perlu menguasainya. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Tetap bersama kami ya. Hari ini kita ditemani oleh Diajeng, seseorang yang paham tentang teknologi, dan Melinda, seseorang yang paham tentang memanfaatkan alat digital untuk pengembangan diri. Selamat datang Diajeng dan Melinda. Terima kasih, Seva. Sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau ngajak kalian kenalan dulu nih dengan dua narasumber keren kita hari ini. Silakan Diajeng dan Melinda. Halo, Seva. Jujur, aku benar-benar senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Hai Seva, aku juga senang banget bisa bergabung. Aku rasa topik ini penting buat kita semua. Senang deh dengar kalian semangat. Tapi sebelum kita serius, aku penasaran nih, apa ada kebiasaan digital yang kalian lagi suka akhir-akhir ini? Mungkin aplikasi baru atau cara belajar baru? Share dong! Kalau aku sih, akhir-akhir ini lagi suka banget belajar lewat YouTube Shorts. Ternyata banyak banget video edukatif yang cuma beberapa menit. Jadi, kalau lagi di sela-sela waktu, aku suka scroll video singkat tentang teknologi atau tren digital terbaru. Wow, YouTube Short ya? Ternyata nggak cuma hiburan ya? Aku harus coba nih. Kalau Melinda gimana? Aku lagi rajin pakai aplikasi Notion sih, bener-bener relevance untuk ngatur jadwal dan tugas-tugas aku. Bisa bikin to-do list, catatan, sampai mouse tracker. Rasanya semuanya lebih jadi teratur. Notion. Aku juga pernah dengar nih tentang itu. Tapi jujur belum sempat explore sih. Harus minta tutorial dari kamu nih, Me. Siap, kapan-kapan kita bikin workshop bareng, Chef. Deal, kita harus jadwalkan itu. Nah, kalau ngomongin tentang teknologi dan digital, pasti banyak banget yang ngerasa overwhelmed, apalagi yang baru mulai belajar. Jadi, untuk episode kita ini, kita bakal bahas langkah-langkah praktis untuk mengasah keterampilan digital, mulai dari literasi digital hingga membangun portofolio online. Siap semuanya? Siap. Baiklah, kita mulai dari Diajeng. Menurut kamu, Jeng, mengapa literasi digital begitu penting di dunia kerja dan pendidikan saat ini? Untuk permulaan, itu benar-benar pernyataan yang bagus loh, Chef. Literasi digital kini bukan lagi soal tahu cara menggunakan handphone atau komputer. Literasi digital kini mencakup kemampuan bernavigasi, menganalisis, dan menciptakan di dunia digital. Dunia kerja misalnya, perusahaan mencari individu yang mampu menggunakan alat digital canggih, mengelola data, bahkan berkolaborasi melalui platform digital. Begitu juga di dunia pendidikan, siswa dituntut untuk memanfaatkan sumber daya online dengan efektif untuk belajar dan berkembang. Tanpa keterampilan ini, seseorang bisa mudah tertinggal di zaman yang sekarang. Bener banget sih, rasanya teknologi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita ya. Melinda, menurut kamu, keterampilan digital apa yang paling dibutuhkan di era ini, terutama dengan adanya industri 4.0? Poinnya bagus sih, Chef. Di era industri 4.0, keterampilan seperti analisis data, coding, dan pemasaran digital sangat dicari, tetapi aku juga ingin menyoroti keterampilan digital lunak seperti komunikasi yang efektif melalui platform digital dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, misalnya memahami cara menggunakan alat, manajemen proyek, atau membangun portofolio online yang profesional dapat menjadi nilai tambahan yang signifikan loh. Bicara soal portofolio, Diajeng, gimana cara pelajar atau profesional memanfaatkan platform digital untuk membangun portofolio yang impresif? Pembangunan portofolio digital sekarang lebih mudah dari sebelumnya. Platform seperti LinkedIn, Behance, atau bahkan website pribadi bisa digunakan untuk menampilkan karya, pencapaian, dan keterampilan karya. Kuncinya adalah membuatnya profesional dan sesuai dengan audiens target. Untuk pelajar, ini bisa mencakup proyek, magang, ataupun sertifikasi. Sedangkan untuk profesional, fokuslah pada hasil kerja Anda yang dapat diukur. Nasihat yang sangat praktis. Melinda, apakah kamu punya tips untuk menggunakan alat digital agar belajar menjadi lebih efektif? Tentu saja, Chef. Alat seperti Notion, Trello, dan Google Workspace bisa membantu
kamu tetap terorganisir dan memaksimalkan pembelajaran. Selain itu, platform seperti Coursera atau Skillshare menawarkan peluang tak terbatas untuk meningkatkan keterampilan. Triknya adalah bersikap selektif, jangan mendaftar untuk segalanya, pilih kursus atau alat yang sesuai dengan tujuan kamu, Chef. Itu saran yang sangat berguna bagi penonton kita. Sekarang mari kita bahas peran sekolah dan universitas. Diajeng, apa peran institusi pendidikan dalam membekali siswa dengan keterampilan digital? Peran institusi pendidikan sangat besar loh, Chef. Mulai dari mengintegrasikan literasi ke dalam kurikulum, bukan sebagai mata pelajaran mandiri, tetapi sebagai bagian dari setiap pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, gunakan alat visualisasi data. Dalam sains, ajarkan siswa coding untuk simulasi. Selain itu, guru sendiri juga perlu dilatih untuk menggunakan dan mengajarkan teknologi secara efektif. Jika para pendidik melek digital, dampaknya akan meluas ke siswa mereka. Itu masuk akal banget sih. Melinda, gimana dengan perusahaan? Apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan digital mereka? Pertanyaan yang sangat bagus, Chef. Perusahaan bisa berinvestasi dalam pelatih keterampilan digital untuk karyawan melalui workshop, webinar, dan kursus online. Tetapi, yang lebih penting, mereka harus mendorong budaya pembelajaran terus-menerus. Misalnya, memberikan waktu kepada karyawan untuk kerja kepada karyawan untuk menjelajahi alat baru atau mengikuti pelajaran keterampilan digital. Pendekatan layer bidok, di mana karyawan bisa menerapkan apa yang mereka pelajari. Juga itu sangat efektif loh, Chef. Wow, menarik sekali. Sebelum kita akhiri, mari kita buat sesi inspiratif. Jika Anda bisa memberikan satu mantra kepada pendengar untuk memotivasi mereka mengasah keterampilan digital, apa yang kalian katakan? Diajeng lebih dulu. Baiklah, ini dia. Anggap saja dunia digital itu adalah taman bermain Anda. Jadi, jelajahi, ciptakan, dan jangan pernah berhenti belajar. Saya suka itu. Gimana dengan Melinda? Saya mengatakan, kuasai alatnya, tetapi biarkan kreativitas dan rasa ingin tahu kamu menjadi pemandunya. Wah, itu luar biasa. Saya yakin pendengar kita merasa sangat termotivasi saat ini. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih ngalamin momen gagal gara-gara nggak paham teknologi? Aku pernah tuh salah upload dokumen penting ke grup kerja OSIS yang salah. Malu banget sih. Wah, aku juga pernah banget, Chef. Dulu aku tuh nggak ngerti cara bikin Google Form. Jadi, aku malah kirim survei dalam bentuk file Word ke teman-teman. Kebayangkan, mereka harus download dulu terus ngisi manual. Jujur, itu kalau diingat bener-bener kacau sih. Itu real banget. Jeng, kalau aku ya pernah lupa mute di Zoom pas lagi belajar, lagi ngomong sama adikku di rumah. Ternyata semua orang dengar. Sejak itu aku jadi rajin cek tombol mute sebelum mulai belajar. Kejadian-kejadian kayak gini emang lucu kalau diinget. Tapi juga jadi pelajaran ya. Teknologi emang kadang bikin frustasi, tapi kalau kita tahu cara pakainya, hidup jadi jauh lebih mudah. Oke, itu tadi diskusi yang luar biasa. Aku yakin pendengar kita dapat banyak wawasan baru dari obrolan ini. Sebelum kita benar-benar menutup podcast ini, aku punya tantangan kecil nih buat kalian berdua. Gimana kalau masing-masing dari kalian memberikan pesan terakhir untuk pendengar kita dalam bahasa Inggris? Siapa duluan nih? Okay, I'll start. The message is, technology can be intimidating at first, but remember, every expert was once a beginner. Start small, stay consistent, and keep growing. You'll be surprised at how far you can go. Thank you everyone for listening. Wow, that was inspiring, Diajen. Alright, Melinda, you turn. Thank you, Shiva. Here my message: don't leave your hope. Be back from learning new things. Remember, every challenge is a chance to grow. And remember that the digital world is here to help you succeed if you're willing to explore it. Thank you so much for having me here. That was absolutely inspiring. Thank you, Diajeng and Melinda, for ending this episode on such a powerful note. To all our listeners, if you enjoyed this episode, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. And if you have any question or ideas for future topic, let us know in the comments below. Ayo kita akhiri podcast ini bersama-sama. Until next time, stay curious, stay inspired, and keep building your future.
This is Seva, Diajeng, and Melinda. Signing Signing out. Come on, come on, come on.